Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa lagi lewat Renungan Harian Toraya edisi Kamis 10 November 2022. Sebelum kita memulai kehidupan kita, tanggung jawab, mari kita bersekutu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kasih-Mu Engkau terus nyatakan di dalam sepanjang kehidupan kami. Terlebih khusus Tuhan hari ini Kau menganugerahkan kehidupan kepada kami, hari yang baru. Sebelum kami menjalani kehidupan ini Tuhan, kami bersekutu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan memampukan kami untuk dapat memahami firman-Mu dan memberlakukannya di dalam kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini dari Roma pasal 1 ayat 18 sampai dengan 25. Ayat yang ke-25 saya akan bacakan. Firman Tuhan berbunyi, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Tema kita, ikutlah jalan kebenaran Tuhan. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, manusia terdorong mendekatkan diri kepada yang ilahi karena adanya kesadaran dalam hati nurani bahwa ada kuasa yang lebih besar di luar dirinya. Juga melalui ciptaan, Allah menyatakan dirinya bahwa semua yang ada itu karena ada penciptanya. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi manusia manapun menyangkal adanya Sang Pencipta dan kebenarannya. Sehingga tidak benar jika manusia mempertuhan atau menyembah kepada salah satu ciptaan apapun itu. Sebab manusia sangatlah menyadari bahwa semua yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan. Dan sejak semula pula Tuhan menyatakan kebenarannya dalam hati nurani setiap orang. Jika ada orang yang menyembah berhala, sesungguhnya bukan karena tidak mengetahui kebenaran akan Tuhan, melainkan karena memang tidak mau memuliakan Tuhan. Sebab pikiran dan hati mereka bodoh dan gelap. Sebagai hukuman Tuhan, Ia membiarkan mereka mengikuti keinginan hatinya, sehingga mereka hidup dalam kecemaran. Kebenaran Tuhan mereka gantikan dengan dusta dan kekejian. Semakin berdosa, orang semakin mematikan kesadaran akan kebenaran Allah di dalam hatinya. Akibatnya, ia makin jahat. Hukuman terberat dari Tuhan adalah membiarkan kita mengikuti kemauan kita sendiri. Itu artinya kita berada di luar lindungan Tuhan. Itulah jalan kebinasaan. Sebab itu sebagai pengikut Kristus, perlu kesadaran setiap waktu mengevaluasi setiap sikap dan tindakan kita. Apakah yang kita lakukan adalah kehendak Tuhan atau keinginan hati kita sendiri? Mengikuti jalan keinginan hati dapat membawa pada kebinasaan. Tetapi mengikuti jalan Tuhan pasti mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami naikkan kepadamu. Waktu yang indah Engkau
Nyatakan kepada kami Tuhan, di mana kami bersekutu membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, mampukan kami untuk senantiasa setia di dalam sepanjang kehidupan ini Tuhan. Menyatakan kebenaran firman-Mu, memberlakukan kehendak-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Allah Bapa dalam sorga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hari ini Tuhan, tanggung jawab dan rencana hidup kami. Bersama-samalah dengan kami Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu dan sanggup menyelesaikannya dan mengangkat tanggung jawab kami di tengah-tengah hidup ini. Seluruh kehidupan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan salah dan dosa kami, sempurnakan doa kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.